Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengomentari kasus dugaan pencabulan yang dilakukan dokter kandungan terhadap pasiennya di Garut. Menurut Deddy, Komite Etik Kedokteran berwenang untuk mencabut izin praktek sang dokter dan perguruan tinggi tempat sang dokter menempuh pendidikannya bisa mencabut gelar yang didapat. Kalau dokter lecehan pasien di Garut kan dokter ada komite etiknya. Ya berhentikan saja, cabut izin dokternya. Kenapa harus susah? Ya cabut aja izin praktek dokternya. Dan bila perlu, perguruan tingginya yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter. Karena dokter itu profesi yang ketika dilantik itu diambil sumpah profesi. Kan beda dokter. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi hari ini harus ada tindakan-tindakan tegas, tidak lama, tidak bertele-tele. Kita akan membahas kasus oknum dokter yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan bersama para narasumber yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pertama kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Kepolisian Resort Garut, Inspektur 2 Susilo Adi, dan dengan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Kestri Meher. Selamat sore Dr. Kestri dan selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Selamat sore. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Saya ke Pak Adi terlebih dahulu. Kurang dari 24 jam sudah bisa ditangkap. Bagaimana kronologis penangkapannya Pak Adi? Jadi hari Senin malam itu ya viral tentang video dokter tersebut. Kemudian Polres Garut melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan dari diduga pelaku maupun daripada korban. Kemudian kemarin Selasa sore itu ketika sedang dilakukan pencarian yang bersangkutan sedang berada di Jakarta. Di Jakarta di mananya Pak Adi? Nanti kita konfirmasi lagi untuk keberadaan saat itu berada di Jakarta. Oke, dari hasil pemeriksaan sementara, seperti apa profil tersangka Pak Adi? Saat ini diduga pelaku sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Garut dan juga dari Majelis Disiplin Profesi karena berdasarkan pasal 308 Undang-Undang tentang Kesehatan, apabila ada tenaga medis yang dalam profesinya diduga melakukan tindak pidana, maka harus ada rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Nah, saat ini hari ini Majelis Disiplin Profesi dari Kemenkes sudah berada di Garut dan sedang melakukan pemeriksaan bersama dengan Satreskrim Polres Garut. Oke, profilnya seperti apa Pak Adi? Mungkin usia, kemudian latar belakang pendidikan, apakah ada yang bisa dibagi ke publik? Iya, untuk latar belakang pendidikan untuk saat ini belum bisa kami sampaikan ya. Untuk dokter tersebut sudah 3 bulan tidak melakukan praktek di Garut, baik di rumah sakit maupun di klinik swasta. Jadi dokter ini domisilinya berada di Bandung dan Jakarta. Domisili di Bandung dan Jakarta. Dan kemudian praktek di klinik itu sudah berapa lama Pak Adi? Sudah sejak tahun 2024 ya. 2000? Dan sejak ya sudah 3 bulan ini tidak praktek lagi di Garut. Dan dia hanya praktek di satu klinik atau ada praktek di klinik lain atau rumah sakit? Ada di wilayah lain di Garut seperti di Malangbong, di Garut Kota. Oke, ketika dalam pemeriksaan tersangka mengakui tidak perbuatannya Pak Adi? Saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Garut dan dari Majelis Disiplin Profesi Kemenkes. Jadi sudah berapa jam nih pemeriksaannya Pak Adi? Karena kita juga masih menunggu itu ya dari Kemenkes, baru datang tadi siang. Oh oke, jadi karena baru datang tadi siang pemeriksaan baru dimulai ketika ada pendampingan dari Kemenkes begitu? Sudah dimulai. Nah, tapi karena yang tadi kami sebutkan bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan disebutkan ketika seorang tenaga medik dalam profesinya menjalankan profesinya
diduga melakukan tindak pidana, maka harus ada rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Oke, baik. Kalau untuk korban, seperti apa laporan yang sudah diterima dari Polres Garut saat ini? Karena terakhir informasi yang kita dapatkan 2 orang, apakah masih 2 atau sudah ada penambahan laporan, Pak Adi? Saat ini yang sudah melaporkan ke Polres Garut 2 orang, dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, apabila menjadi korban silakan langsung datang ke Polres Garut. Untuk rahasia kami akan jamin, dan kami akan memberikan perlindungan kepada para korban. Oke, 2 orang ini tapi tidak termasuk orang yang gambarnya ada di video yang viral ya Pak Adi? Ya, bukan. Yang masih yang ada di viral tersebut masih dilakukan identifikasi untuk orangnya dan alamatnya di mana gitu. Jadi dokternya bisa tertangkap tetapi korbannya masih belum ditemukan oleh polisi begitu ya? Untuk korbannya sudah ada 2 yang lapor itu. Oke, kalau kemarin sudah melakukan olah TKP di lokasi, apa yang ditemukan oleh polisi di TKP? Menentukan bahwa kejadian itu benar-benar berada di lokasi tersebut. Dan untuk yang lainnya belum kita bisa sebutkan saat ini. Untuk perkembangan apabila sudah semuanya jelas akan kita sampaikan kemudian. Oke, saya beralih sebentar ke Dr. Kestri karena ini menjelang azan maghrib. Mungkin singkat saja bagaimana kira-kira tanggapan atau sikap ID terhadap kasus ini? Ya, sebelumnya kami sangat menyayangkan ya dan mengecam dengan adanya kasus pelecehan yang dilakukan pelaku. Dan ini sangat bertentangan dengan etika dokter dan sumpah dokter yang dilakukan. Nah, kami sangat menentang juga tindakan oknum dokter yang tidak bermoral tersebut. Seperti kita dengar dari banyak narasi ya dan juga ramai diperbincangkan, modus dokter tersebut ini menawarkan pasien berupa USG, di mana kedepannya dibutuhkan pengawasan yang ketat terkait SOP karena di setiap institusi maupun terhadap dokter sendiri itu punya SOP. Sebagai contoh, setiap dokter yang melakukan pemeriksaan itu tidak dibenarkan untuk sendiri atau berdua di dalam ruangan bersama pasien, harus ada pendamping, baik itu suster ataupun pendamping lainnya. Begitu juga SOP di rumah sakit terkait dengan pemeriksaan ataupun penggunaan obat-obatannya. Baik. Mungkin ke depannya ini pengawasan yang lebih ketat itu diperlukan. Oke, pengawasan yang lebih ketat, SOP juga dibenahi, tapi kira-kira akan seperti apa kita harus mengawasi kinerja dokter ke depannya setelah kita menyaksikan ada kasus-kasus seperti ini. Kita akan lanjutkan usai jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.